Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Dalam Pondok Sanad pertama kita akan membahas tentang akhlak. Yang mana akhlak di sini akan menerapkan tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini yang mana bisa di-download di dalam segi PDF-nya, ya, bisa dilihat daripada websitenya, di situ disediakan dari segi PDF-nya. Kita akan membahas tentang akhlak kepada Allah. Di sini ada 10 poin di dalamnya. Yang mana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam poin-poinnya kita harus melihat, ya, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Ini adalah poin yang pertama. Ya, jadi kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada dalam setiap gerak-gerik kita, karena Allah lah zat yang maha melihat atas segala perbuatan kita. Ya, jadikanlah dalam pembahasan di sini yaitu tentang mengambil sikap daripada al-ihsan. Ya, anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah lah yang selalu melihat daripada setiap gerak-gerik kita. Ya, jadi kita jadikan setiap kondisi kita ada Allah di hadapan kita, agar setiap ibadah kita semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi daripada kata-kata riya. Yang kedua adalah memiliki bacaan wirid harian daripada kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, serta berusaha memahami dan merenunginya. Ya, kita harus bisa mengambil waktu dalam setiap harinya untuk senantiasa membaca daripada Al-Qur'anul Karim. Ya, walaupun dalam satu hari cuma mengambil 1 atau 2 lembar saja, tetapi ada ikatan khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah satu-satunya jalan untuk kita bermunajat ataupun berbicara secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diusahakan untuk bisa memahami daripada setiap apa yang kita bacakan daripada Al-Qur'anul Karim. Seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah senantiasa menjaga hati agar selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap di waktu sholat. Ya, khususnya ya sholat berjamaah, ya, jangan pernah kita tinggalkan. Jadi setiap kita melaksanakan sholat itu harus senantiasa menjadikan sholat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya bagaimana? Kunci untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat yaitu adalah untuk ada persiapan sebelum memulai daripada sholat. Terkadang orang mengerjakan sholat itu sedikitnya daripada persiapan, kurang dalam persiapannya. Apa persiapannya? Yaitu mengambil wudhu. Dalam mengambil wudhu terkadang orang hanya menyempelekannya, membasahi wajahnya, tangannya, lalu selesai begitu saja. Tetapi tatkala orang khusyuk dalam wudhunya, menyiapkan wudhunya dengan baik, seperti yang diceritakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, ya, cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW, dikatakan jika beliau ingin mengambil wudhu, maka wajahnya pun menjadi pucat, ya, menjadi seakan-akan sedang sakit dalam kondisi badan yang kurang sehat. Lalu ditanyakan oleh beberapa orang, wahai Imam, apa yang terjadi? Apa kau sakit? Maka beliau mengatakan, apakah kamu tahu, ya, setelah ini akan berdiri di hadapan siapa kita? Ya, maka di situ Al-Imam Ali Zainal Abidin persiapan sebelum melaksanakan sholat yaitu khusyuk dalam mengambil wudhu. Maka kunci khusyuk dalam sholat adalah khusyuknya dalam mengambil wudhu. Tapi kalau wudhunya tidak bisa khusyuk, ya, sangat buru-buru, ya, tidak ada persiapan dengan baik, tidak membaca doa yang betul di dalamnya, tidak memperhatikan batasan-batasan dalam wudhunya, tidak ada komunikasi antara dirinya akan menghadap kepada siapa, maka otomatis sholatnya pun tidak akan bisa khusyuk dengan baik jika tidak memperbaiki daripada wudhunya. Al-Imam Syafi'i dengan keilmuan yang begitu hebatnya, tatkala diberikan suatu penghargaan yang besar daripada orang-orang yang hebat di sekitarnya, mengatakan rahimullahu Imam Syafi'i kana yuhsinul wudu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau jika berwudu itu dengan baik. Ya, maka kunci untuk khusyuk dalam sholat yaitu adalah dengan memperbaiki wudunya. Insyaallah kita bisa memperbaiki wudu kita dan sholat kita pun menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah itu pahalanya begitu besar. Dikatakan oleh Nabi SAW, sholat orang yang berjamaah itu lebih afdol daripada orang sholat yang sendiri sampai 27 derajat. Itu setiap satu derajatnya dikatakan antara langit dan bumi.
Ya, antara langit dan bumi kita nggak bisa ngukur berapa panjangnya, berapa tingginya, dan disitulah derajat setiap orang mendapatkan selesai mengerjakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah terkadang orang mikir, wah sholat berjamaah berarti harus banyak. Enggak. Tatkala kita tidak bisa mendapatkan sholat berjamaah karena kondisi yang begitu sulit, maka kita cari untuk ada satu orang yang dapat membantu kita untuk mengerjakan sholat berjamaah. Karena dengan 2 orang saja sudah bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jika kita di rumah, insya Allah kita sholat berjamaah dengan keluarga, istri atau anak kita, ya, atau dengan orang tua kita. Kalau kita di luar, jika di kantor, maka carilah kerabat daripada kantor kita yang bisa kita ajak untuk sholat berjamaah. Kalau kita bisa sholat di masjid, maka itu lebih afdal, agar kita bisa mengerjakan sholatnya dengan berjamaah, karena pahalanya begitu besar, yang mana bedanya sampai 27 derajat daripada segi pahala mengerjakan sholat berjamaah. Poin yang keempat, merasa hina karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun sepertiga malam meminta ampunan serta merasa senang dengan munajat kepadanya. Dalam poin keempat ini adalah kita harus tahu bahwa kita ini adalah hamba yang begitu hina di hadapan Allah. Kita ini adalah hamba yang begitu lemah. Tatkala kita mendapatkan suatu musibah, kita akan merasa bahwa diri kita sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang belum lama ini terjadi daripada sebuah masalah atau virus yang begitu besar, yang mana adalah virus yang sangat kecil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketakutan manusia yang begitu besar akan hal tersebut. Lihat, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bahwa manusia begitu hina, dan memang manusia itu adalah diciptakan daripada hal yang hina, yang mana dikatakan oleh para ulama, sungguhnya manusia diciptakan daripada air mani yang hina, lalu kelak pun akan wafat dan menjadi bangkai yang hina. Begitulah, dari hina menjadi kehinaan. Maka tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan. Harta yang kita miliki, kekuasaan, kekuatan, apapun juga tidak bisa menjadikan diri kita spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang akan menjadikan kespesialan tersebut adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa menghadirkan diri kita selalu ada Allah dalam setiap naungan kita, dalam setiap pikiran kita, dan jadikanlah ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita walaupun hina daripada segi pembentukan, tetapi akan mulia dari segi ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah 4 poin yang kita harus perhatikan, ya, mengingat Allah dalam setiap waktu kita, dalam setiap kondisi kita selalu mengingat Allah. Ini adalah poin pertama, agar apa? Agar kita bisa menjadi hamba yang senantiasa mengerjakan setiap ketaatan yang diberikan oleh Allah dan menjauhi setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki hubungan tali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan zikir-zikir yang lainnya, dengan mengerjakan sholat 5 waktunya, ya. Dan juga menjaga hati kita agar selalu khusyuk dalam mengerjakan sholat. Karena sholat adalah suatu kondisi yang mana hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantara, tanpa ada penerjemah antara kita kepada Allah. Ya, ini adalah hubungan kita langsung kepada Allah. Jika kita ingin berhubungan dengan orang yang begitu mulia atau besar, maka perlu dengan adanya perantara-perantara untuk sampai kepada orang tersebut. Tapi tatkala kita ingin bermunajat atau berhubungan dengan raja atas segala raja, ya, zat yang paling mulia di antara segala-galanya, kita tidak perlu dengan ada penerjemah, tidak ada perlu dengan perantara, kita hanya perlu menuju berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan kita dengan waktu sholat kita itu adalah hubungan terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu merasa hina akan segala hal apa yang kita miliki, karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan poin-poin tersebut kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan sampai kita melanggar akan semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan daripada poin-poin untuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan perlunya dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Pertama, hablum minallah yaitu ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu, karena ada poin-poin yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita telah membahas 4 poin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka masih ada sekitar 6 poin lagi, yang mana poin tersebut adalah yang dipilih oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam pembahasannya. Maka dikatakan dalam kitab tersebut, ya, poin yang kelima, hanya Allah yang pertama kali kita hadap ketika memiliki masalah. Tatkala kita memiliki masalah, maka pertama yang kita lihat, kita jadikan zat yang untuk pembahasan kita, curhatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pertama kita ceritakan. Setiap masalah yang kita dapatkan, setiap manusia memiliki masalah, dan masalah tersebut perlu kita ada rasa untuk mengeluarkan atau untuk menghilangkan rasa tersebut. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah kembali permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih nyaman untuk menceritakan hal-hal tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman luas tentang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu kenyamanan yang akhirnya menjadi permasalahan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan curhatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di pertengahan malam, ya, sepertiga malam dia bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti poin yang sebelumnya, merasa hina dan selalu bermunajat, ya, daripada sepertiga malamnya, maka insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan, ya, melepaskan daripada segala permasalahan yang dia alami, karena permasalahan-permasalahan tersebut, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang dapat meleraikan daripada permasalahan tersebut, ya, dengan solusi yang terbaik. Yang keenam adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Ya, poin keenam yang kita harus lakukan yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki masalah, kita kembali kepada Allah, lalu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu saat pernah ada seseorang yang memelihara daripada unta. Tatkala itu sebelum masuk ke dalam masjid, untanya ditinggal di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dengan adanya ikatan apapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, siapa pemilik unta ini? Maka orang tersebut mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka kenapa engkau tidak mengikat unta tersebut? Maka orang ini mengatakan, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengatakan kepada sahabat tersebut, wahai sahabatku, sesungguhnya jika engkau ingin bertawakal kepada Allah, ikatlah unta tersebut, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankan penyebabnya, sisanya Allah lah yang akan mengatur daripada ketawakalan kita. Jadi dengan adanya hal tersebut, insya Allah kita akan lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita bertawakal tanpa ada sebab-sebab yang kita dirikan, ya, maka itu akan jauh daripada kata tawakal. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya tawakal yang sesungguhnya adalah, ya, seperti tawakalnya seekor burung. Seekor burung di pagi hari dia pergi untuk mencari makan, ya, mencari makan dalam kondisi lapar. Pulang ke rumahnya kembali di malam hari dalam kondisi kenyang. Maksudnya apa? Ini adalah tawakalnya seseorang sama seperti seekor burung pergi untuk mencari sesuatu dan pulang dengan mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan tawakalnya dia. Kita bertawakal, ya, setiap pagi kita keluar dari rumah kita untuk mencari nafkah, maka kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Jika kita mendapatkan harta yang lebih, alhamdulillah. Jika kita mendapatkan harta yang pas-pasan, maka kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi contoh yang tidak bertawakal merasa bangga ataupun merasa yakin dengan apa yang dia perbuat akan mendapatkan hasil yang besar, maka ini tidak ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketujuh adalah memperbanyak zikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada janji dan pertolongannya, ya, senantiasa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, berzikir di sini bisa dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau dengan memperbanyak kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dan juga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah zikir-zikir yang mendekatkan diri kita dan ada hubungan antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan zikir-zikir tersebut kapan? Boleh setiap waktu yang kosong yang kita ada, ataupun setiap waktu pekerjaan kita dalam kantor kita, ya, sambil kita mengerjakan sesuatu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan kita membawa mobil, membawa kendaraan motor dan lain sebagainya, maka senantiasa dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir la ilaha illallah ataupun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan zikir tersebut ada ikatan khusus. Dan insya Allah dengan zikir-zikir tersebut ada keberkahan dalam waktu kita, dan juga ada hal yang spesial akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur adalah kunci, ya, untuk diberikan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis nikmat pun akan diberikan limpahan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak bersyukur, sesungguhnya siksaan Allah begitu besar yang akan kita hadapi kelak. Yang kedelapan, poinnya adalah memperbanyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala kita senang ataupun tatkala kita susah. Jangan hanya tatkala kita dalam kondisi sulit barulah kita bermunajat, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu. Ya, kita meminta kepada Allah setiap saatnya, setiap waktunya. Tatkala kita bahagia, tetap ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa. Karena Allah itu sangat bangga dengan hamba-hambanya yang senantiasa berdoa. Kenapa? Karena menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, dan kedua menunjukkan rasa kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwa dia sangatlah membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa ini adalah sesuatu hal yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita minta kepada Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan waktu-waktunya dengan doa. Setiap saat dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling banyaknya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk umatnya, dan kita senantiasa berdoa untuk diri kita, keluarga dan kerabat sahabat kita. Senantiasa berdoa untuk umat Islam sama seperti doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan adalah mengagungkan syiar-syiar Allah dan semua hal yang dimuliakan oleh Allah. Kita agungkan setiap syiar yang dijalankan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat berjamaah, seperti duduk dalam majlis ilmu, ya, duduk dalam majlis zikir, ya, menghadiri acara-acara yang kiranya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan segala hal yang berkaitan dengan Allah adalah syiar Allah, dan itu adalah daripada ketakwaan kepada Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan juga poin yang ke-10 adalah selalu menjaga batas-batas yang Allah tetapkan dan merasa malu kepadanya dengan sebenar-benarnya malu. Dalam hal tersebut maka kita harus tahu bahwa banyak batasan-batasan yang Allah, ya, tentukan dalam kehidupan kita, menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga anggota tubuh kita dalam melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya harus kita perhatikan agar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik, dan juga kita harus malu jika kita melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan diri kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendekatkan hubungan kita kepadanya dan senantiasa penuh dengan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk dalam daripada poin ataupun tema yang selanjutnya daripada akhlak, yang mana sebelumnya kita membahas tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalamnya ada 10 poin yang telah kita jelaskan. Insyaallah bisa bermanfaat bagi yang ingin melihat secara detail, maka di situ nanti akan disediakan
daripada PDF apa yang telah dijelaskan tentang poin-poin tersebut. Dan juga untuk yang selanjutnya itu akhlak kepada hamba Allah, yaitu hablun minan nas. Di dalamnya terdapat 22 poin yang perlu kita perhatikan. Karena hubungan antara manusia dengan manusia begitulah banyak, ya, yang mana kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut agar hubungan kita dengan orang lain ini tidak menjadi hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena interaksi kita terhadap orang lain begitu banyak antara interaksi kita, baik mengenai hal-hal duniawi ataupun hal-hal ukhrawi. Di dalamnya terdapat poin-poin yang mana pertama adalah poin kasih sayang, cinta kepada semua hamba yang beriman kepada Allah seperti halnya mencintai diri sendiri. Poin ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, di mana poin tersebut diambil dari hadis Nabi, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Apapun yang dia suka untuk dirinya, maka sebaiknya dia juga suka untuk orang lain yang ada di sekitarnya khususnya. Bagi seseorang yang beriman di sekitar kita, baik keluarga, baik tetangga, baik sahabat ataupun kerabat, mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan ikatan khusus, yaitu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap saudara adalah, setiap daripada orang beriman adalah saudara kita, yang mana diikatkan daripada saudara tersebut, ya, kalau sampai ada yang sakit di antara mereka, maka sakitlah seluruh anggota tubuh kita juga, karena kita ini adalah satu ikatan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Maka dikatakan dalam permasalahan tahiyatul salam, yaitu assalamualaikum, maka tatkala kita mengucapkan salam terhadap seseorang, maka di situ telah ada ikatan, yaitu ikatan yang disebut sebagai ikatan daripada assalamualaikum, keselamatan untuk engkau wahai saudaraku. Keselamatan dari apa? Keselamatan daripada lisan, keselamatan daripada pandangan, keselamatan daripada tangan, yang mana kita ada batasan-batasan antara diri kita dengan mereka. Jangan sampai kita telah mengucapkan salam terhadap mereka tetapi tidak ada keselamatan untuk mereka. Mata kita memandang hal yang tidak mereka sukai, lisan kita mengucapkan hal yang tidak mereka sukai, tangan kita pun berbuat zalim kepada diri mereka. Maka cinta kepada semua hamba yang beriman adalah kewajiban bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memiliki kasih sayang terhadap hamba Allah. Ini lebih meluas daripada yang pertama, yaitu memiliki kasih sayang terhadap seluruh hamba-hamba Allah, ya, makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah, baik muslim ataupun non-muslim pun harus ada rasa kasih sayang di antara kita dengan mereka. Antara kita dengan orang-orang yang non-muslim adalah kasih sayang di mana kita ingin mengangkat mereka untuk bisa menjadikan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak apa yang seharusnya kita contohkan kepada mereka, bahwa kita adalah seorang muslim yang sejati, menunjukkan bahwa kita adalah memiliki akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu perlu kita perhatikan bahwa diri kita adalah seorang muslim yang perlu dicontoh. Jika seseorang melihat diri kita sebagai orang yang muslim, maka otomatis apa yang dipandang oleh orang lain adalah sosok Islam yang berdiri tegap di hadapan mereka tersebut. Yang ketiga adalah menghormati yang lebih tua. Yang keempat, menyayangi yang lebih muda. Ini adalah simbol yang sering kita dengar untuk senantiasa menghormati yang lebih tua, baik orang tua kita sendiri, baik orang lain yang lebih tua dari kita. Menghormati yang lebih tua adalah kewajiban bagi kita sebagai orang-orang yang masih muda, untuk menghormati daripada segala hal, menghormati daripada menjalankan sesuatu. Tatkala kita berjalan di suatu jalan, maka kita menghormati mereka agar mereka berjalan lebih depan dari kita. Lalu dalam memberikan instruksi, maka kita lebih menghormati
Maka dalam duduk bersama, kita makan dalam wadah yang sama, misalnya dalam acara maulid ataupun sejenisnya, terkadang kita duduk di antara mereka dan kita duduk bersama mereka, makan dalam satu wadah yang sama. Terkadang di dalamnya, ya, dalam memulai makanan kita tidak memperhatikan, kita langsung memulai begitu saja. Maka akhlak yang mulia dari Nabi SAW adalah agar yang lebih tua untuk memulai lebih dahulu. Dalam rumah tangga kita sendiri pun sama. Tatkala kita memulai makan, maka biarkanlah orang yang paling tua untuk memulai daripada makanannya, agar kita baru melanjutkan mengikuti setelah dimulailah daripada orang yang lebih tua dari kita. Ini adalah akhlak Nabi SAW yang mungkin orang sedikit, ya, mengetahui ataupun meninggalkan daripada hal tersebut. Dan menyayangi yang lebih muda adalah hal yang perlu kita perhatikan juga. Terkadang merasa lebih tua langsung menjadikan orang yang lebih muda di bawahnya. Orang yang lebih muda dijadikan budak seakan-akan, ya, tidak memperhatikan mereka. Rasa sayang terhadap mereka adalah dengan menjaga mereka. Kita melihat ada yang lebih kecil, yang mana anak tersebut mungkin akhlaknya kurang baik ataupun perikat lakunya kurang baik, maka kita sayangi mereka dengan apa? Dengan menjaganya, dengan menasehatinya, dengan memperhatikannya. Agar apa? Agar anak tersebut tumbuh dengan jalan yang baik, tidak menjadi anak yang nakal, tidak menjadi anak yang kurang baik ataupun kurang sopan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang yang lebih dewasa untuk mengajarkan kepada mereka agar mereka pun memiliki daripada pendidikan ataupun daripada rasa yang lebih baik dengan kasih sayang terhadap mereka, bukan dengan mengata-ngatai mereka, bukan dengan menjelekkan mereka. Kita melihat ada anak kecil yang kurang baik akhlaknya atau apa, kita mengatakan, "Hei, kamu dasar anak kurang ajar," ataupun anak tidak punya sopan santun, langsung memarahinya dengan cara yang kurang baik. Maka sudah sepatutnya kita memberikan akhlak mulia, ya, antara yang kecil dan lebih besar. Begitu pula yang lebih besar terhadap yang lebih kecil. Seperti yang pernah dikisahkan, dicontohkan oleh Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, daripada cucu Nabi SAW. Keduanya saat itu masih umur yang masih kecil. Suatu saat beliau berdua melihat satu orang yang sudah lumayan tua, ya, mengerjakan wudu tetapi kurang pas daripada wudunya, tidak sempurna, tidak betul daripada cara berwudunya. Maka mereka berdua pun mengatakan, kalau kita nasihati mungkin orang ini akan merasa lebih tua dan akan marah dengan nasihat kita. Akan tetapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki orang tua tersebut? Maka mereka berdua pun berencana, ya. Rencana mereka yaitu adalah membuat suatu pertengkaran antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di hadapan orang tua tersebut. Bertengkarlah mereka berdua. Lalu orang tua tersebut dijadikan oleh Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain sebagai pelerai. Wahai orang tua, ayo kamu putuskan mana yang lebih betul antara kami berdua. Maka orang tua pun ini, ya, merasa bangga karena apa? Merasa bahwa dia akan memutuskan suatu hal yang terbaik di antara mereka berdua. Apa permasalahan antara kalian? Maka Sayyidina Hasan mengatakan, wahai ammi ataupun wahai pamanku, lihatlah, ya. Husain mengatakan bahwa wuduku salah, ya. Dan Sayyidina Husain mengatakan kepada orang tua tersebut, tidak, ya, wuduku lebih baik daripada Hasan. Maka Sayyidina Hasan mengatakan wuduku lebih baik daripada Sayyidina Husain. Mereka berdua pun bertengkar masalah wudu, yang mana mereka mengatakan di antara mereka adalah yang terbaik dan salah satunya adalah yang kurang baik. Maka engkau wahai orang yang lebih tua, tolong lihat wudu kami berdua, mana yang lebih sempurna, mana yang lebih baik. Kamu menjadi hakim di antara kami berdua. Orang tua ini pun merasa bangga karena menjadi hakim antara cucu baginda Nabi SAW. Maka kata orang tua tersebut, ayo wudulah kamu Hasan. Maka Sayyidina Hasan pun berwudu, ya, dengan wudu yang sempurna. Dan Sayyidina Husain pun mulai dengan wudunya dengan wudu yang sempurna. Maka setelah mereka berwudu, orang tua ini pun merasa bahwa oh, ternyata mereka ingin menasihatiku, ya, wudu sayalah yang salah, ya. Maka orang tua ini mengatakan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kalian berdua wudunya sangat sempurna, dan yang tidak sempurna daripada wudunya adalah diriku, dan terima kasih banyak atas pelajaran yang kalian telah berikan kepadaku. Inilah akhlak yang diajarkan daripada Nabi SAW terhadap warisnya, yaitu cucu baginda Nabi SAW. Dan senantiasa insyaallah kita bisa mengikuti setiap akhlak mulia tersebut agar kita bisa menjadikan kehidupan kita kepada orang lain bisa lebih baik
Dan inilah daripada akhlak mulia kita terhadap orang lain. InsyaAllah poin-poin selanjutnya akan kita jelaskan setelah daripada program-program yang selanjutnya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak kepada Allah, kepada hamba Allah. Sebelumnya kita telah membahas 4 poin mengenai akhlak kepada hamba Allah. Sekarang masuk ke poin yang kelima, yaitu menerima kebaikan dan membalasnya. Kita senantiasa untuk menerima kebaikan daripada setiap apa yang diberikan orang-orang lain dan juga membalasnya dengan hal yang lebih baik lagi. Ya, inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membalas segala sesuatu, ya, idfa billadzi hiya ahsan. Maka bantulah ataupun balaslah dengan hal yang lebih baik lagi. Jangan kita malah meminta untuk balasan tatkala kita memberikan daripada hal-hal tersebut. Tatkala kita menolong orang, maka jangan kita mencari balasan tersebut. Dan tatkala kita ditolong oleh orang lain, maka balaslah dengan sebaik-baiknya balasan. Tatkala tetangga kita memberikan makanan, maka sudah sepatutnya kalau kita bisa untuk membalas daripada pemberian tersebut. Kalau bisa langsung kita balas, kita balas. Kalau tidak bisa di hari itu juga, maka di waktu lainnya kita membalas dengan kebaikan yang lainnya, dengan kita memberikan makanan yang lainnya juga. Ya, untuk menerima kebaikan dan membalas daripada setiap kebaikan yang kita terima, baik itu untuk sesama muslim ataupun terhadap orang yang non muslim pun dan juga untuk orang yang non muslim pun, ya. Jadi ini tidak sebatas untuk orang-orang yang Islam saja di sekitar kita, tidak, semuanya. Tatkala kita mendapatkan kebaikan, maka sepatutnya kita membalas daripada kebaikan tersebut. Poin yang keenamnya adalah jika kita melakukan kekerasan yang melampaui batas, maka harus bersalaman meminta maaf terlebih dahulu, ya. Tatkala kita ada permasalahan dengan orang lain, maka harus kita perhatikan, ya, kekerasan yang kita lakukan melampaui batas ataupun tidak. Baik kesalahan terdapat daripada diri kita khususnya ataupun orang lain, maka sebaiknya kita meminta maaf terlebih dahulu. Tatkala orang lain yang berbuat salah, kita pun yang meminta maaf, mulai daripada as-sulhu bainahum, ya, as-sulhu khair. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdamai adalah sesuatu kebaikan. Maka berdamailah, ya, dengan permasalahan yang terjadi antara diri kita dengan orang lain. Suatu permasalahan terjadi itu adalah sesuatu yang wajar karena kita adalah seorang manusia yang penuh dengan kesalahan. Ya, dikatakan ma sumiyal insanu illa likatratil khata'i wan nisyan. Tidak dikatakan manusia dengan nama insan adalah karena banyaknya daripada kesalahan dan juga saling lupa di antara kebaikan tersebut. Maka sudah sepatutnya kita sebagai manusia untuk saling meminta maaf, ya, untuk lebih memberikan rasa maaf terhadap orang lain, melapangkan dada kita. Jangan sampai kita malah menendam, ya, ada permasalahan dengan orang lain, kita dendam, kita tutup, kita tidak mau meminta maaf, tidak mau memberikan maaf terhadapnya, dan itu adalah kesalahan yang begitu besar. Dicontohkan banyak sekali Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang mana datang seseorang yang dibayar, ya, untuk membuatnya marah. Ya, dia katakan, ya, dia caci maki Imam Ali Zainal Abidin dengan cacian yang tidak pernah didengar orang lain, saking buruknya cacian tersebut. Tapi Imam Ali Zainal Abidin hanya tersenyum saja, tidak memberikan jawaban apapun juga. Selesai daripada cacian yang mengatakan, alakah hajah, apakah kamu punya hajat yang perlu saya berikan, kata Imam Ali Zainal Abidin. Orang ini pun tertunduk malu dan mengatakan, mohon maaf atas apa yang saya perbuat. Sungguhnya saya diperintah orang lain dengan bayaran agar membuatmu marah, tapi ternyata engkau tidak bisa marah. Dan sesungguhnya ini adalah akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah, ya, untuk senantiasa memberikan rasa maaf. Ya, bahkan dikatakan ada seorang yang dianggap sebagai penghuni surga oleh Nabi SAW sampai 3 hari. Nabi mengatakan bahwa orang ini adalah penghuni surga, orang ini adalah penghuni surga. 3 hari berturut-turut orang itu dikatakan oleh Nabi SAW. Maka orang ini pun dicari tahu apa yang menyebabkan hal tersebut. Setelah dicari tahu, ternyata orang ini setiap malamnya sebelum tidur melapangkan dadanya, memberikan maaf terhadap seluruh orang, baik orang itu dia tahu ataupun tidak tahu, baik kesalahan yang dia kenal ataupun dia tidak kenal, baik kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja, dia maafkan keseluruhannya. Karena itulah dia patut dikatakan sebagai penghuni surga oleh Nabi SAW. Poin yang ketujuh,
tidak marah karena nafsu sendiri, akan tetapi menjadikan amarahnya karena Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah karena hal-hal duniawi ataupun marah karena hal-hal nafsu dirinya kita sendiri, ya. Tatkala kita melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang mencegalnya, kita tidak marah karena kita tidak bisa berbuat hal tersebut, tetapi kita marah karena apa? Karena hal tersebut takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan dengan marah tersebut agar orang tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Inilah kemarahan yang mendapatkan daripada ridha Allah yang seperti dicontohkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana suatu saat Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah menghembaskan pedangnya ingin membunuh pada salah satu orang kafir, yang mana orang tersebut sudah terpojok dan tinggal ditebas oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Saat itu orang kafir tersebut meludahi Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah diludahi, ditutuplah pedang Imam Ali bin Abi Thalib, tidak jadi membunuh orang tersebut. Orang ini pun bertanya, "Wahai Imam, wahai Ali, apa yang telah menjadikanmu tidak membunuhku? Padahal aku telah terpojok dan aku telah meludahimu, yang mana seharusnya kau marah dan membunuhku." Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Sesungguhnya sebelumnya saya marah karena Allah, saya ingin membunuhmu hanya karena Allah. Tapi tatkala engkau meludahiku, maka nafsuku menjadi bangkit dan ingin membunuhmu. Ada sedikit nafsu yang karena marah terhadap dirimu, maka karena itulah saya tidak jadi membunuh, karena terdapat nafsu yang ingin menjadikanku ingin membunuhmu, maka tidak jadi untuk membunuhmu." Maka orang ini pun ya terheran-heran dengan perbuatan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak ada kemarahan karena dirinya, marahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW mewasiatkan pun terhadap sahabatnya, ya, tatkala minta wasiat, "Ya Rasulullah, ausini," maka Nabi SAW mengatakan la taghdab, sampai 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Yang kedelapan, tidak menghias diri agar mendapat kebaikan orang lain. Ya, jangan sampai kita berbuat baik, ya, agar dipandang baik oleh orang lain. Ya, berbuat baik agar dianggap sebagai orang yang terhormat. Berbuat baik agar dianggap orang yang termulia. Tidak, kita berbuat baik hanya karena Allah, baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, baik dianggap orang ataupun tidak dianggap oleh orang lain. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita jalankan adalah yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya ingin dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala kita menjadikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam diri kita senantiasa, itu pun akan menjadi akhlak mulia yang akan dilihat oleh orang lain dan dihormati oleh orang lain. Walaupun kita tidak minta, orang pun akan menghormati kita. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad dalam diri kita. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang kesembilan adalah poin tidak membenci hamba yang memusuhi kita. Tatkala ada hamba ataupun orang yang memusuhi kita, membenci kita, maka sudah sepatutnya kita tidak membencinya. Bahkan kalau bisa kita senantiasa mendoakan orang tersebut dengan doa yang baik, bukan dengan doa yang buruk. Bukan kita menyumpahi orang tersebut, tetapi kita mendoakannya agar orang tersebut ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar orang tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak membenci orang tersebut, bahkan kita mencintai orang tersebut. Kita membenci sifat daripada keburukannya dan senantiasa meminta kepada Allah agar orang tersebut terhindar daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah poin yang ke-9. Masih ada banyak poin-poin lainnya yang akan kita bahas untuk selanjutnya, ya, daripada hubungan kita dengan orang lain, yang mana insya Allah hubungan kita dengan orang lain bisa diperbaiki dan bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena interaksi kita terhadap orang lain begitulah banyak dan sangat sensitif atas urusan kita dengan orang lain. Apalagi zaman sekarang banyak sekali interaksi terhadap orang lain hanya melalui media sosial dan lain sebagainya. Ini terkadang menjadikan poin hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak erat, bahkan menjadikan permusuhan antara diri kita dengan orang lain. InsyaAllah bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang selanjutnya mengenai hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini,
Poin yang ke-10 adalah selalu khawatir, berhati-hati dan waspada dengan mereka, tetapi jangan pernah berburuk sangka. Ini adalah poin yang mungkin perlu kita perhatikan, yang mana dikatakan oleh Nabi SAW, khoslatan laisa fawqahuma khairun, ya, khoslatan, ya, dua perkara yang mana tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Ya, maksudnya tidak ada yang lebih mulia lagi di antara kedua masalah poin ini, kata Nabi SAW. Poin yang pertama, ya, adalah husnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah, ya, dalam munajat berdoa kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, sebelumnya kita telah membahas tentang hubungan kita kepada Allah, maka perlu ada berhusnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua adalah al-husnudzan bi'ibadillah, berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Akan tetapi dalam berprasangka baik bukan berarti kita polos begitu aja. Ya, tatkala ada hubungan, ya, yang mana di situ perlu kita perhatikan masalah perdagangan, masalah hubungan, masalah misalnya ingin pernikahan dan sejenisnya, maka perlu adanya, ya, waspada di antaranya. Ya, jangan sampai kita melihat ada orang datang ke rumah kita ingin meminta anak kita, ya udah terima aja, kita berprasangka baik orang itu adalah orang yang baik, terima aja begitu saja. Ya, akan tetapi tatkala ada orang datang, ya, dan orang tersebut ingin meminta anak kita, maka perlu kita cari tahu, ya, siapa dia, dari mana, apa saja dan sejenisnya. Ini daripada waspada kita. Ada orang mengajak kita berbisnis, investasi dan sejenisnya. Kita husnudzon saja, kita prasangka baik, kita kasih apa yang dia mau, kita kasih uangnya. Ayo bisnis langsung berjalan, tidak. Kita cari tahu dulu, waspada. Tetapi dalam hal-hal lainnya kita berhusnudzon. Jangan kita berprasangka buruk. Ada orang datang mengajak bisnis. Kita langsung prasangka buruk. Ini orang siapa ini? Ya, pas nih orang ini pengen nipu kita. Ini orang pengen ini. Enggak, jangan berprasangka buruk. Ada orang meminta anak kita, ya kan, datang ke rumah kita. Ini orang tampangnya begini mau minta anak kita, kita prasangka buruk langsung sama orang tersebut. Enggak, kita cari tahu tanpa dengan adanya prasangka buruk terhadap diri mereka, seperti itu. Ya, selalu berkhawatir, berhati-hati, waspada dengan hamba-hamba Allah, tetapi jangan sampai kita berburuk sangka, ya, karena berburuk sangka inna ba'dadh-dhanni su', kata Allah Subhanahu wa taala, ya, karena prasangka ini kebanyakan, ya, di antaranya adalah prasangka yang buruk. Jadi jangan terlalu banyak berprasangka terhadap orang-orang. Yang ke-11, mencintai mereka karena Allah dan murka pada mereka juga karena Allah. Semuanya hanya karena Allah. Cinta kepada mereka semuanya karena Allah. Kita cinta kepada fulan, ya, kita cinta kepada fulanah. Misalnya ada seorang laki-laki cinta kepada wanita, boleh atau tidak? Boleh saja. Ya, sesuatu yang wajar antara laki-laki mencintai seorang wanita. Tapi jadikan cintanya karena Allah. Apa itu cinta karena Allah? Cinta karena Allah ini tatkala kita mencintainya, maka kita tahu batasan-batasan apa yang diridhoi Allah dan batasan-batasan apa yang dimurkai oleh Allah. Tatkala ada Allah di antara kita, maka otomatis cinta kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu batasan-batasan apa saja di antara diri kita dengan orang tersebut. Karena itu mencintai mereka hanya karena Allah dan benci terhadap mereka pun hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Membencinya bukan karena sifat, ya, bukan karena orang tersebut, ini orang nih, ya, warna kulitnya ini jadi kita benci, atau kita benci kenapa? Karena dia dari suku si A atau suku si B, kita nggak suka dengan suku tersebut. Jangan. Tetapi kita bencinya kenapa? Karena orang akhlaknya kurang baik, kita benci dengan akhlak tersebut. Ini orang memiliki sifat yang buruk, maka kita benci dengan keburukan tersebut. Ya, bukan membenci orangnya, tetapi membenci sifat daripada keburukan tersebut agar orang tersebut dijauhi daripada keburukan-keburukan tersebut, dan kita mendoakan kepada Allah, ya, agar orang tersebut dijauhi daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang ke-12 poinnya adalah saling mendukung daripada kemaslahatan dan keinginan pribadi. Ya, keinginan kita adalah yang kekal akhirat, bukan yang fana, tidak menginginkan imbalan selain surga. Tatkala kita saling mendukung terhadap orang lain, misalnya,
orang tersebut ingin berbuat kebaikan, ingin membangun musola atau masjid atau pesantren, maka kita sangat mendukung daripada perbuatan tersebut. Kenapa? Karena dengan dukungan kita orang itu pun menjadi semangat. Bahkan dengan dukungan kita tersebut, insya Allah hal-hal baik yang berjalan karena kebaikan tersebut kita mendapatkan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hal-hal yang pribadi pun ya, tatkala hal tersebut bersifat pribadi untuk orang tersebut, kita dukung selagi mana kebaikan yang ada di dalamnya, karena kita mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala kita kelak di akhirat diampuni dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan ada ya untuk seorang hamba tatkala hamba tersebut ya selalu dalam naungan saudaranya. Innallaha fi auni abdihi maka na abdihi fi auni akhihi. Ya, sungguhnya Allah akan senantiasa dalam ya membantu daripada hambanya selagi mana hamba tersebut senantiasa membantu daripada saudara-saudaranya. Ya, yang ke-13, mengajak hamba lain menuju Allah dengan kejujuran, ikhlas, lembut, halus, kasih sayang, dan dengan perkataan beserta amal. Kita mengajak mereka, ya. Tatkala kita mengajak hamba-hamba Allah, ya, terkadang ada rasa, ayo ajak mereka, ya, dengan cara yang mungkin agak sedikit kasar, kurang baik, yang akan menjadikan mereka, ya, dikatakan oleh Nabi SAW, basyiru wala tunaffiru. Ya, basyiru, ajak mereka dengan kabar-kabar baik, jangan ajak mereka sampai mereka ini malah lari dari kita. Maka ajaklah mereka dengan apa? Dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan lembut, dengan halus, ya, dengan rasa kasih sayang. Jangan sampai kita mengajak mereka dengan hal-hal yang kurang baik yang malah akhirnya membuat mereka lari daripada kebaikan. Ya, kita ajak dengan cara baik seperti yang tadi telah diceritakan tentang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya, mengajaknya dengan cara yang lemah lembut dan akhirnya pun orang tua itu sadar dengan hal tersebut. Ya. Yang ke-14 adalah bersedekah dengan setiap apapun yang dimiliki meskipun sedikit. Ya, saling bersedekah dengan orang lain. Ya, dalam kondisi apapun juga, ya, kita berbagi dengan saudara, berbagi dengan tetangga, berbagi dengan orang-orang terdekat. Kita memiliki guru, kita berbagi untuk guru-guru kita. Kita memiliki tetangga, kita saling berbagi untuk tetangga kita. Ya, guru kita selalu mengajarkan kita, selalu memberikan hal-hal yang baik, maka sepatutnya kita pun berbagi terhadap diri mereka, terhadap guru-guru kita. Tetangga kita selalu menjaga keluarga kita, selalu menjaga rumah kita tatkala kita tidak ada. Ya, tatkala kita keluar ataupun tatkala di rumah kita ada masalah, siapa yang pertama kali kita akan minta bantuan? Tetangga kita. Tatkala itu, karena itulah tetangga kita adalah orang terdekat di dalam hubungan kita. Ya, kalau keluarga kita mungkin jauh di kampung sana, tetapi tetangga kita ada di sebelah rumah kita. Maka karena itu kita saling berbagi dengan tetangga kita. Kita memiliki masakan, perbanyaklah daripada masakannya kalau bisa, saling berbagi sama tetangga kita. Mungkin hal tersebut jarang dikerjakan, maka itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kalian masak maka perbanyaklah maraknya, ya, perbanyaklah maraknya, kuahnya dibanyakin. Kenapa? Biar bisa berbagi sama tetangga. Seperti itu, saling bersedekah, memberi dengan orang-orang lain, khususnya mereka-mereka yang membutuhkan. Ya, sampai dikatakan tidaklah beriman seseorang kalau tidur malamnya ya merasa kenyang dan tetangganya dalam keadaan lapar, seperti itu. Ya. Yang ke-15 poin yang dikatakan oleh guru kita Al-Habib Umar adalah berdialog dan berdiskusi serta hindari berdebat dengan orang yang memang tidak mencari hidayah Allah. Ya, kalau ada orang yang kurang baik, ya, jauh dari jalan yang kurang baik, maka janganlah kita malah mencari perdebatan. Ya, kita mengajarkan mereka, bukan berdebat dengan mereka. Ajarkan mereka. Kalau dia mencari tahu, mencari kebenaran, maka kita ajarkan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak, maka kita ajarkan dengan akhlak mulia, dengan cara yang baik, agar mereka ini mau mengikuti jalan yang baik. Karena terkadang orang ingin sekali berbuat baik, tapi tidak tahu cara untuk berbuat baik. Tatkala mencontoh orang yang berbuat baik, otomatis orang ini akan melihat, oh ternyata untuk berbuat baik dengan cara yang mudah begitu saja bisa, ya. Tapi tatkala orang tersebut ya tidak mengetahui cara berbuat baik, maka orang tersebut tidak bisa untuk menjadikan dirinya berbuat baik.
ya, saling berdialog dengan mereka lah, ya, dengan hal-hal yang baik, yang positif, ya, dengan berdialog yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan hal tersebut kita bisa lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kita dengan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, tanpa ada perdebatan, tanpa ada cara-cara yang tidak disukai, tanpa ada cara yang saling menjatuhkan satu sama lainnya, dan hubungan kita lebih dekat lagi. Dan masih ada poin-poin lainnya, insyaallah kita akan jelaskan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam Pondok Sanad, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang poin-poin mengenai akhlak kita kepada hamba Allah, yang mana poin-poin yang dibawakan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu akhlak pertama yaitu antara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada hamba Allah, yang ketiga adalah kepada diri kita sendiri. Kita masuk dalam poin yang ke-16 antara hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, yang mana di sini dijelaskan mengenai tentang tiap orang yang kita hadapi tidak akan luput dari 4 golongan. Ya, jadi nanti di website juga akan ditaruh daripada kitab ini, yaitu Pondok Sanad kitabnya, yang mana secara PDF bisa di-download, maka akan dilihat di dalamnya secara detail, insyaallah di situ akan ada. Poin yang ke-16, tiap orang yang kita hadapi tidak akan luput dari 4 orang ini. Maksudnya adalah akan ada 4 golongan yang akan kita hadapi dalam keseharian kita, ya. Maka golongan yang pertama adalah orang yang beriman, yakin serta konsisten. Ya, di sini dijelaskan kita akan menolongnya dan meletakkan kedua tangan kita di atas tangannya sembari berjalan bersama di atas manhaj Islam, seperti pasukan berkuda. Akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dimulai dengan awal yang baik pula. Ya. Poin yang pertama ini adalah hubungan kita terhadap orang, yang mana orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik daripada keimanannya, konsisten dari segi ibadahnya, yang mana satu jalur, satu jalan dengan manhaj kita, tidak berbelok ataupun tidak keluar daripada jalur yang mana dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini adalah orang yang perlu kita gandeng untuk memperkuat diri kita serta memperkokoh daripada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mengembalikan daripada syiar Islam. Maka apa yang kita lakukan? Kita saling menolong satu sama lain dengannya, saling membantu, saling mendukung, dan memperjuangkan daripada syiar agama Islam agar senantiasa apa yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Maka golongan tersebut kita harus bisa, ya, saling merangkul satu sama lain. Lalu golongan yang kedua adalah dijelaskan di sini orang yang tahu kebenaran serta mengimaninya. Hanya saja imannya seperti sedang tidur. Ini adalah kalangan yang begitu banyak, yang mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dalam kondisi yang mungkin, ya, keimanannya ataupun keibadahannya tidak terlalu baik, ya, biasa-biasa saja. Ya, mungkin kita semuanya, ya, bahkan kita sendiri ada dalam kondisi yang sama. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan mengajak orang seperti ini, ya, untuk beramal dan bersungguh-sungguh di jalan kebenaran yang ia imani dan ia ridhai. Jika ia sembuh dari kelupaannya ataupun bangun dari tidurnya, maka itulah yang kita harapkan darinya. Akan tetapi jika ia tetap tidak bisa sadar, maka bagaimanapun dia tetaplah saudara kita, dan kita memintakan hidayah kepada Allah untuk kita dan dirinya. Maka yang perlu kita ketahui daripada orang semacam ini adalah banyak di antara kita, bahkan mungkin kita sendiri termasuk golongan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, saling bantu-membantu dan menghidupkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menghidupkan syiar Allah, dalam menjalankan perintah Rasulullah SAW. Maka dengan ini, ya, insyaallah keimanan yang tertidur pun akan bangkit, akan bangun, serta akan berjalan menuju kepada orang-orang yang imannya hidup serta besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sesuatu yang perlu kita sadari, dan ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan agar
kehidupan kita sesuai dengan manhaj yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi kondisi semacam ini tidaklah mudah untuk dirubah, ya. Lalu bagaimana caranya? Cara yang terbaik yaitu dengan mengubah pola hidup kita, dengan berkumpulnya, duduknya kita dengan orang-orang yang soleh, yang baik, maka otomatis kita pun akan terbawa dengan suasana ataupun dengan posisi yang terbaik tersebut. Akan tetapi jika kita ini ingin berbuat baik, ingin menjadi orang yang senantiasa dalam kondisi baik, ya otomatis kita harus duduk dengan orang-orang baik pula. Kalau kita duduknya dengan orang-orang yang tidak baik, sangat sulit sekali, bahkan akan mengubah hidup kita yang tadinya sudah ingin berjalan di jalan yang baik, malah kembali, ya, malah terbalik, akan masuk ke jalan yang kurang baik. Kenapa? Karena persahabatan kita, perkumpulan kita bukan dengan orang-orang yang memang di situ adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalisul kubara, wasailul ulama, wa khalitatul hukama. Nah, semacam itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu jalan yang terbaik pula adalah dengan memanjatkan doa. Ya, doa minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dan orang lain tersebut dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijaga keimanannya, dijaga daripada syariat Islamnya, dijaga daripada kedekatannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan yang terbaik bagi seseorang untuk senantiasa mendoakan, ya, daripada saudara-saudara seiman yang lainnya, ya, untuk berjalan dalam manhaj yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk doa yang paling mustajab adalah doa dhahril ghaib, ya, doa daripada untuk orang lain yang mana orang lain tersebut tidak mengetahui, ya, tidak sadar akan doa saudaranya. Nah, ini adalah doa yang terbaik yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang selanjutnya, yang ketiga, ya, di sini disebutkan golongan yang C ataupun yang ketiga, adalah golongan orang di luar daripada agama Islam, ya, di luar daripada orang yang memiliki keimanan yang sama dengan kita, orang yang ragu dan tidak menemukan jalan hidayah atau mengingkari hidayah. Ya, hanya saja ia bukan orang yang memusuhi atau menghalangi dakwah, maka tugas kita adalah mengajaknya dengan hikmah dan berdialog dengan cara yang terbaik. Nah, orang semacam ini adalah orang yang di luar daripada agama Islam, tetapi mereka tetaplah saudara kita, tetaplah orang yang masih dalam naungan ataupun tidak menghalangi jalan dakwahnya kita, tidak membenci daripada apa yang kita jalankan dengan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka hal semacam ini adalah tugas kita untuk, ya, maka tugas kita adalah mengajak dengan hikmah dan berdialog dengan cara yang baik. Ya, maka tugas kita adalah untuk bisa memberikan hikmah. Ya, apa itu hikmah? Yaitu dengan akhlak mulia, dengan perbicaraan yang baik, ya, menjaga kehormatannya. Kita memiliki tetangga yang bukan muslim, ya, bagaimanapun caranya, ya, agar tetangga tersebut, ya, merasa nyaman dengan kehadiran adanya kita, yang mana walaupun kita adalah seseorang yang tidak seiman dengannya, tapi dia merasa nyaman dengan kita, dengan akhlak kita menjaga mata kita menjaga pandangan kita menjaga keluarganya, apapun yang mereka perlukan, kita selalu senantiasa ada untuk membantunya. Maka ini adalah percontohan hikmah yang terbaik bagi mereka, agar Allah Subhanahu wa taala pun menggerakkan hati mereka dalam hidayah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang selanjutnya, yaitu golongan yang keempat ataupun yang D, yang dijelaskan di sini adalah orang yang tidak sekedar kufur atau ingkar, akan tetapi dia sengaja menghalangi bahkan merendahkan bendera hidayah dan kebenaran serta mencuri simpati dari Islam dan para penganutnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka tidak ada kebaikan, ya. Maka tidak ada kebaikan di dalamnya kecuali berupa pembatas antara kita dengannya, ya, antara kita dengannya, sehingga kita pasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hal-hal semacam ini adalah golongan-golongan yang kiranya di luar daripada agama Islam, yang senantiasa menghalangi, ya, kehidupan Islam, dakwahnya Islam, bahkan menjelekkan Islam. Maka hal-hal semacam ini, dakwah kufar dan sejenisnya, harus ada batasan antara diri kita dengan mereka. Dari pertontonan mereka, dari televisi mereka, dari media mereka, dari cara mereka, kita harus bisa menjaga diri kita. Jangan sampai kita terjerumus dengan apa yang dia bawakan,
apa yang mereka bawakan. Jangan sampai keluarga kita terjerumus. Kenapa? Karena banyak sekali ya, keluarga-keluarga Islam yang sekarang mereka lebih memilih ya kehidupan tata cara yang dibawakan daripada jalan di luar manhaj Islam, di luar jalan yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad, bahkan jalan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat takut akan murkanya Allah. Karena itu perlulah pembatasan antara diri kita dengan mereka dengan cara hal tersebut. Bukan pembatasan berarti kita tidak ya berbicara dengan mereka ataupun sangat membenci dengan diri mereka, akan tetapi kita pasrahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan hidayah untuk mereka dan keimanan untuk mereka, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan terbaik dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena daripada itu semuanya ya, semua kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita dapat menghadapinya, dapat menjalankannya, dan dapat menjaga diri kita dengan apa yang dijalankan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah 4 golongan yang perlu kita ketahui agar kehidupan kita lebih dijaga dan lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki dalam poin yang ke-17 daripada mengenai hubungan kita, adab kita, akhlak kita terhadap hamba-hamba Allah ataupun saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Maka poin yang ke-17 ini adalah menjelaskan tentang teman kita adalah orang yang membela agama Allah, sedangkan musuh kita adalah orang-orang yang memusuhi Allah, dan juga setiap orang yang membantu orang yang memusuhi Allah. Ya. Teman dalam perjuangan hidup kita perlu kita waspadai, jangan sampai kita sembarangan. Bukan berarti kita terlalu memilih-milih dalam hubungan, karena manjalas janas, setiap orang akan duduk dengan seseorang, maka orang itu akan mempengaruhi daripada sifat kita ya. Maka seperti yang pepatah dijelaskan, barang siapa yang senantiasa duduk dengan orang yang memakai wewangian, kita akan tercium wangi daripada orang tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika orang tersebut duduk dengan hal-hal yang kotor, maka kita pun akan terkena kotor apa yang biasa orang itu duduk. Ini adalah sesuatu pepatah yang memang harus kita ketahui, bahwa duduknya kita dengan sahabat kerabat kita perlu kita waspadai ya, dengan jangan sampai kita sembarangan dalam memilih teman. Dalam hubungan kita, wah tidak masalah kita duduk dengan ini dengan itu ya, kita bisa menjaga diri kita. Itu sangat resiko yang begitu besar. Kalau kita adalah seorang pendakwah ya, bukan dengan cara harus masuk terjun dengan cara semacam itu ya. Tatkala kita masuk terjun dengan mereka, bukan berarti kita menjadi sama seperti mereka, akan tetapi mengajak mereka. Karena tidak mungkin ya seseorang yang sedang tenggelam akan menolong orang yang sedang tenggelam. Akan tetapi bagaimana orang yang tenggelam kita tolong ya, kita tolong dari luar daripada tempat yang tidak tenggelam ya, semacam itu cara menolong. Jika kita ingin menolong orang yang tenggelam, bukan berarti kita harus tenggelam dulu baru bisa menolong orang yang tenggelam. Yang ada kita ikut tenggelam bersama mereka. Maka caranya adalah dengan kita tetap di tempat yang aman daripada tenggelam, akan tetapi dengan menolong mereka agar tidak tenggelam. Nah, maka perlu kita waspadai hal-hal semacam ini, seperti yang telah dijelaskan pada poin yang sebelumnya tentang golongan-golongan orang yang ada di sekitar kita. Maka orang-orang yang perlu ya, yang membela agama Islam, membela agama Allah adalah sahabat dan kerabat kita yang perlu kita jaga, yang satu manhaj dengan kita. Bukan berarti yang tidak sejalan dengan kita berarti musuh kita dan harus kita benci, bukan. Akan tetapi tidaklah untuk duduk dengan mereka, tidaklah untuk senantiasa al-mujalasah dan juga berkumpul senantiasa dengan mereka, bukan. Akan tetapi mereka adalah hal yang perlu kita ajak. Mereka adalah teman-teman kita juga yang perlu kita angkat, kita bangkitkan dari keterpurukan menjadi jalan yang baik dan benar. Semacam itu, karena mereka adalah sahabat dan kerabat kita yang sedang terjerumus di jalan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-18 adalah berjuang dakwah di jalan Allah dengan ucapan, perbuatan, harta, jiwa dan raga kita. Maka dikatakan dalam hadis, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya, berjuanglah di jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, setiap individunya diminta ataupun diwajibkan bagi mereka
untuk memperjuangkan jalan dakwahnya Islam. Ballighu anni walau ayah. Kata Nabi SAW, maka bawakanlah apa yang aku bawakan walaupun hanya sepotong daripada ayat Al-Quran. Dengan kita mengajak seseorang, mengajak anak kita untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah, ini adalah dakwah Islam. Senantiasa menjaga sahabat kerabat kita agar senantiasa menjaga sholat 5 waktu, ini adalah dakwah Islam. Ya, menjaga hubungan kita dengan orang-orang yang non mahram, ya, dalam kantor kita dan lain sebagainya. Jika ada orang yang non mahram, kita tidak sembarangan berhubungan dengannya, menjaga jarak dengan tidak menyentuh yang bukan mahramnya, ini adalah dakwah Islam. Mengajak mereka terus daripada kebaikan, itu adalah dakwah Islam. Jadi yang dikatakan adalah dakwah Islam bukan berarti harus di atas podium, bukan berarti orang yang hanya memegang kitab, bukan hanya orang yang memakai gamis, bukan orang yang senantiasa memakai imamah. Ini adalah sebagian daripada percontohan ataupun golongan yang membawa daripada dakwah Islam. Tapi setiap individu daripada orang muslim diwajibkan atau mereka memiliki tanggung jawab dalam menjalankan dakwah Islam, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan. Ya, jika bisa berbicara dengan ucapan yang baik, dengan hal-hal yang memang di situ bisa membawa kebaikan, maka ucapkanlah. Ya, jika tidak bisa, bisa juga dengan perbuatan, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, seperti membatas dirinya dengan yang non muhrimnya, tidak sembarangan duduk bersama mereka, tidak menyentuh satu sama lain dan lain sebagainya. Ini adalah jalan yang terbaik dalam perbuatan dan juga saling menolong satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah dengan harta. Ya, jika memiliki harta yang lebih, walaupun kita tidak memiliki hal-hal yang mungkin dapat kita contohkan dengan baik, maka setidaknya bagi mereka yang memiliki harta yang lebih bisa membantu dalam proses pendakwahan orang yang sedang menjalankan dakwah, baik lewat medianya, baik lewat pondok pesantrennya, baik lewat majelis ta'limnya, baik apapun juga yang kiranya dapat membantu dalam perjalanan dakwah untuk seseorang ataupun seorang ulama dan lain sebagainya. Ini termasuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ulama, seorang dai, ya, tidaklah bisa berjalan dengan sendirinya, akan tetapi perlunya, ya, ada orang-orang yang di sekitarnya yang senantiasa menyesuaikan dan memudahkan dalam jalan dakwah mereka. Maka kita yang memiliki harta yang lebih perlu untuk bisa membagi dengan mereka agar jalan dakwah mereka menjadi lebih mudah. Jiwa dan raga kita pun jika memang diperlukan untuk menjalankan dakwah Islam, maka itu sangatlah penting. Agar apa? Agar syiar Islam, apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW senantiasa berdiri tegak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW pun dengan jiwa dan raganya senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-19 adalah dalam mementingkan bidang tarbiyah, pendidikan anak, istri, keluarga kita dengan cara atau metode yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dalam hubungan kita dengan orang-orang hamba-hamba Allah yang lainnya, yaitu mementingkan bidang tarbiyah, pendidikan. Kita memiliki tanggung jawab keluarga, anak, istri, bahkan pembantu yang ada di rumah kita. Perlu adanya pendidikan yang istimewa, yang mana diridhoi daripada pendidikan tersebut, pendidikan yang diwajibkan oleh ajaran Islam, mengenal sholat, mengenal puasa, mengenal zakat, mengenal daripada hubungan dengan orang-orang lain dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita ajarkan. Jika kita tidak bisa, panggil seorang guru agar bisa mendidik keluarga kita. Kenapa? Karena ini adalah jalan yang perlu kita waspadai. Karena hubungan di antara orang lain di luar sana sangatlah mengerikan. Kita jika melihat orang-orang, anak-anak di sekitar kita yang mungkin umurnya baru 8 atau 7 tahun, bahkan mungkin ada di bawah itu, sudah memiliki pemikiran yang kurang baik, memiliki lisan yang tidak pantas, memiliki pandangan cara yang kurang baik. Kenapa? Karena kurangnya pendidikan. Pendidikan mereka dengan sekitar rumah yang kurang baik, ataupun pendidikan mereka dengan tontonan-tontonan yang kurang baik dan lain-lain sebagainya, yang malah merusak daripada keluarga, istri, anak, dan kerabat sahabat kita. Maka perlu sangat dengan adanya pendidikan tarbiyah, yang mana tarbiyah tersebut ataupun akhlak mulia yang dijalankan, yang dibawakan sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Poin yang ke-20, maka ya, kita harus melihat juga daripada poin yang ke-20, menanamkan kecintaan di hati mereka kepada Allah dan Rasulullah SAW.
serta mengagungkannya dan memuliakan setiap hal yang diagungkan oleh Allah, menganggap remeh setiap hal yang dianggap remeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menanamkan di hati mereka bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW adalah nomor satu dibandingkan seluruh kecintaan yang ada di hadapannya. Karena setiap individu dari manusia memiliki porsi dalam kecintaan. Pasti di antara mereka memiliki rasa cinta, baik yang kecil ataupun yang dewasa sekalipun. Yang kecil memiliki rasa sayang mungkin di awal-awalnya hanya terhadap mainan mereka, terhadap orang-orang yang kiranya dapat dia banggakan dan lain sebagainya. Masuk ke umur yang lebih dewasa memiliki rasa cinta terhadap siapa? Terhadap tokoh-tokoh yang kiranya dianggap spesial di mata mereka. Masuk ke posisi yang lebih dewasa lagi, memiliki rasa cinta yang lainnya. Masuk ke posisi terus memiliki rasa cinta dengan derajat masing-masing. Maka setiap individu mereka harus memiliki rasa cinta yang begitu besar terhadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ditanamkan dari kecilnya mengenai rasa cinta kepada Allah, seperti tatkala dia duduk dengan keluarga, duduk makan bersama, ataupun sedang main dengan mainannya, ditanya apakah kamu bahagia dengan mainan tersebut, dia akan menjawab sangat bahagia dengan mainan tersebut. Maka dari situlah kita kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita lakukan? Bahwa bersyukurlah, alhamdulillah. Banyak orang di sana yang tidak bisa memiliki mainan sebaik yang kau miliki, bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena rasa sayang Allah terhadap dirimu, Maka di situ dia akan mengenal bahwa kebahagiaannya kembali kepada Allah. Tatkala makan, tanya makanannya bagaimana, apakah nikmat? Dia akan menjawab dengan nikmat, dengan enak. Makanan ini sangat lezat dan sangat dia banggakan. Maka disitulah kenalkan dia kepada Allah. Maka tatkala dia tahu, ternyata sumber semua kenikmatan yang dia rasakan kembalinya kepada Allah. Tatkala tahu itu semua, maka akan timbul rasa cinta dalam hatinya. Tatkala dia berbuat baik, akhlak mulianya ada dan lain sebagainya yang kita ajarkan, bahwa kenalkan kembali. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Inilah Nabi Muhammad yang selalu senantiasa berbuat semacam ini. Maka akan tertanam dalam dirinya setiap kebaikan kembalinya kepada Rasulullah. Setiap akhlak mulia kembalinya ke Rasulullah. Maka dia akan mengenal siapa itu sosok Rasulullah SAW secara tidak langsung dan sangat membanggakan siapa itu Nabi Muhammad SAW, dan akan memuliakan setiap apa yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, dan akan merendahkan apa yang direndahkan oleh Rasulullah SAW, seperti hubbud dunya, seperti hal-hal yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah poin-poin dari 17 sampai 20 yang perlu kita perhatikan agar hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, baik keluarga, sahabat, kerabat yang ada di sekitar kita, semuanya menjadi baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki poin 2 yang terakhir, tinggal 2 poin mengenai akhlak terhadap hamba-hamba Allah. Poin yang ke-21 yaitu mencari manfaat dari setiap orang yang memiliki pikiran hikmah dan kewibawaan. Kita juga harus meneruskannya kepada hamba lainnya. Berarti ini adalah untuk senantiasa mencari orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki hikmah, memiliki pemahaman yang begitu luas, yang besar, yang bisa kita ambil manfaatnya. Banyak ulama di sekitar kita, banyak tokoh di sekitar kita, banyak juga orang-orang yang kiranya perlu kita ketahui dan juga kita ambil daripada ilmunya. Mencari manfaat, dikatakan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, khudil hikmah walau min afwahil majanin. Ambillah hikmah walau dari lisan-lisan orang yang sudah tidak sadar ataupun gila. Maka maksud dari ucapan ini bukan berarti kita belajar dengan orang gila, tapi walaupun hikmah itu keluar dari lisan orang yang sudah tidak waras ataupun gila, jika memang itu hikmah, ambil hikmahnya dan pelajari dengan baik. Maka ambillah manfaat dari setiap orang yang memiliki pemikiran hikmah dan kewibawaan. Kita juga harus meneruskannya. Kalau kita sudah dapat ilmunya, kita bagikan. Kita duduk di majelis ilmu, hadir di majelis maulid dan lain sebagainya. Dapat ilmu, kita sebarkan, kita luaskan, kita berikan kepada orang lain. Kita miliki keluarga, memiliki istri, anak, kerabat, sahabat, adik, kakak dan lain sebagainya. Ajarkan mereka. Kalau bukan kita yang mengajarkan mereka, kita sudah hadir majelis, maka tugas kita adalah apa yang ada di majelis itu, ilmu yang bermanfaat, kita bawa ke dalam keluarga ataupun kerabat sahabat kita. Dan poin yang selanjutnya yang terakhir adalah
Poin yang ke-22, tidak meremehkan seorang pun dari makhluk Allah. Ya, tidak meremehkan. Ya, jadi senantiasa menganggap mulia daripada setiap apa yang dibawakan oleh mereka. Ya, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, saling memutuskan hubungan, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya, ya, dia tidak mengabaikannya, tidak mendustakannya, dan tidak menghinanya." Takwa itu di sini, ya, sambil menunjukkan kepada dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takwa hahuna, ya, takwa ada di sini, seraya menunjuk dada sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya, maka ini yang perlu kita jaga. Ya, pernah suatu saat seorang murid ingin berguru, ya, melihat ada di antara murid-murid yang lainnya, guru tersebut sangat menghormati atau sangat memperhatikan satu murid di antara mereka. Padahal murid ini biasa saja, tidaklah begitu spesial atau tidak begitu alim di antara murid-murid yang lainnya. Murid-murid yang lainnya pun iri dengan apa yang dibawakan oleh guru, apa yang diperhatikan oleh guru tersebut. Maka murid-murid yang lainnya mengatakan kepada si guru, "Kenapa engkau terlalu memerhatikan satu orang ini? Padahal kami sama di antara yang lainnya, dan bahkan kami lebih alim dan lebih pintar di antara dia." Maka guru ini pun tersenyum. Ya, guru ini pun tersenyum. Dia keesokan harinya guru ini memerintahkan, "Ayo, ya, setiap orang bawa seekor ayam dan potonglah ayam tersebut di tempat yang sangat tidak diketahui oleh siapapun." Maka dan siapkan dengan cara yang terbaik. Setiap orang bikin cara yang terbaik. Oke. Setiap murid membawa ayamnya dan keluar dari kelas tersebut mencari suatu tempat. Ada yang masuk ke dalam rumahnya, ada yang masuk ke dalam gua, ada yang masuk ke suatu tempat, ada yang menyembelih saja, ada yang menyiapkan dengan masakan, dan semuanya. Ya, keesokan harinya semuanya membawa hasil apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ya, satu orang ada yang membawa sudah disembelih, ya, dikatakan saya menyembelih di tempat yang tidak ada yang melihat satupun dari orang. Ya, satu lagi menyembelih, saya menyembelih di suatu tempat, bahkan saya membersihkan dan memasakkannya untukmu wahai guruku. Yang satunya begini, setiap orang membanggakan dengan hasilnya. Kecuali satu murid yang sangat dibanggakan oleh gurunya datang dengan ayam yang masih hidup, utuh, tidak disembelih, tidak berbuat apa-apa. Murid yang lainnya pun mengatakan, "Lihat wahai guru, lihat murid ini yang kau banggakan, tidak mentaati perintahmu." Maka kata guru, "Sabar dulu, kita tanya kenapa orang ini tidak melakukan apa yang saya perintahkan." Maka ditanya oleh si guru, "Kenapa kau tidak mengikuti apa perintahku?" Maka murid ini mengatakan, "Wahai guruku, setiap suatu tempat yang saya ingin menyembelih daripada hewan ini, saya melihat bahwa ada Allah yang selalu memperhatikanku. Maka tidak ada tempat yang dapat saya lakukan untuk menyembelih yang tidak ada yang melihatnya. Maka hewan ini akan kembali kepadamu dengan utuh dan begitu saja." Ya, maka guru ini mengatakan kepada yang lain, "Lihat bagaimana perbedaan antara kalian dengan dirinya." Ya, beginilah. Ya, jadi jangan meremehkan orang lain yang ada di sekitarnya, bahwa setiap orang memiliki ketulusan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka selagi mana mereka tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tugasnya senantiasa berprasangka baik, dan jika melihat suatu kemungkaran kita ajak dengan cara yang hikmah, tidak dengan cara kekerasan, dengan cara terbaik, bukan dengan cara merubah daripada keburukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan akhlak mulia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyelesaikan poin yang 22 poin mengenai akhlak kita terhadap hamba-hamba Allah. Masuk ke yang selanjutnya, ataupun masuk ke kategori yang ketiga, yaitu akhlak kepada diri sendiri, ya. Karena setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, ya, tanggung jawab terhadap dirinya masing-masing, karena kita memiliki anggota tubuh yang ditanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada diri sendiri pun ada 14 poin yang perlu kita perhatikan, ya. Pertama, yaitu selalu melatih membersihkan dan mensucikan hati. Jangan sampai nafsu kita merasa aman dalam diri kita.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Ya, senantiasa melatih diri kita. Jangan sampai kita ini terbiasa mengikuti hawa nafsu, mengikuti apa yang disukai oleh nafsu kita. Nafsu kita lebih suka dengan banyaknya tidur, kita suka tidur banyak. Nafsu kita lebih memilih untuk senantiasa makan banyak, kita makan dengan banyak. Ya, cobalah untuk melatih apa yang nafsu kita inginkan, kita minta sebaliknya. Nafsu kita memiliki ingin tidur, maka kita jaga, jangan sampai tidur dahulu. Ya, jangan memperbanyak tidur dahulu. Nafsu kita menginginkan makan yang begitu banyak, kita makan secukupnya. Ya, seperti yang diajarkan Nabi SAW. Ya, makan, ya, tatkala sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini adalah pelajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini adalah latihan dalam membersihkan hati kita. Ya, jangan sampai nafsu kita merasa aman dalam diri kita. Ya, kalau kita senantiasa mengikuti nafsu, otomatis nafsu kita merasa nyaman dengan perilaku kita. Akan tetapi tatkala kita senantiasa menjaga diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, maka otomatis nafsu kita ya tidak akan aman dengan apa yang kita minta, dan ini dalam proses pensucian diri kita dan hati kita. Dan juga dalam membersihkan hati, yaitu dengan menjaga daripada sifat-sifat yang buruk seperti riya, kibir, ujub, dan lain-lainnya daripada sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenali diri sendiri dan berhatilah dan berlatihlah, maka tipuan nafsu tidak akan menang. Ya, kenali diri sendiri, kita ini tahu. Ya, jadi sadar dirilah. Ya, jadi orang itu sadar dengan dirinya. Jangan terlalu bangga. Oh, saya ini hebat, senantiasa bangun malam. Oh, saya ini hebat, senantiasa sholat berjamaah. Ini terlalu bangga dengan dirinya, selalu merasa kurang dengan apa yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri dan sadar diri akan hal tersebut. Ini adalah proses untuk melawan apa yang diajak oleh nafsu kita. Yang ketiga adalah nafsu itu lebih kotor daripada 70 setan. Jadi ya, perjuangan melawan hawa nafsu begitulah berat. Ya, tatkala Nabi SAW berperang ya dengan begitu sulit, ya, dan sahabat sangat lelah dengan peperangan tersebut. Ada yang meninggal, ada yang terluka, dan Nabi terluka, dan lain sebagainya. Setelah itu semua Nabi mengatakan kepada mereka, para sahabat, kita pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang begitu besar. Sahabat pun ketakutan, ya Rasulullah, kurang jihad apa dengan apa yang kita lakukan? Maka kata Nabi SAW, jihad yang kalian lakukan adalah jihad yang kecil. Jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kalian masing-masing. Kenapa? Karena nafsu itu sangat terselubung, sangat sulit untuk dideteksi dalam pemikiran kita, dalam hidup kita. Ya, tatkala melawan peperangan, sudah jelas kita muslim, dia kafir, sudah jelas kita yang akan mendapatkan surga, dia akan mendapatkan neraka. Itu sudah jelas di hadapan mereka. Mereka dengan mudahnya menjalankan jihad hal tersebut, ya, walaupun dengan proses mujahadah juga. Tapi tatkala melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya sendiri, sangatlah sulit. Dan sangat sulit untuk bisa menjaga itu semua agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nafsu itu lebih kotor. Yang ketiga tadi, nafsu itu lebih kotor daripada 70 setan. Ya, kalau setan kan jelas bisikannya, apapun juga kita bisa menghalangnya, kita bisa menjaganya. Tapi kalau sudah nafsu, itu masuk dalam darah daging kita sendiri, dan itu yang merubah pikiran kita terkadang. Yang keempat, tidak berlebihan dalam hal makanan dan minuman. Dalam menjaga itu semuanya, ya, perlu dengan adanya tidak berlebihan dalam hal makanan dan minuman. Ya, terkadang ya berlebihan tatkala makan dan minum, menyiapkan makanan sampai dalam hidangannya ada sekian macam ya hidangan dalam setiap satu kali makan. Makan siang saja ya lauknya bisa sampai 6 sampai 7 macam lauk. La ilaha illallah. Ya, ini terkadang terlalu mengikuti, terobsesi dengan apa yang diperintahkan oleh nafsunya. Makan secukupnya. Ya, apa yang bisa kita makan. Terkadang hal semacam ini tidak terfikirkan oleh orang-orang. Bahkan Nabi SAW, jika kita melihat sirah syama'il Nabi SAW, beliau makan ya sehari itu tidak lebih dari 2 kali. Ya, jika sudah mendapatkan makan siangnya, makan malamnya pun hanya sesuatu yang ringan. Ya, 3 kali makan itu sangat jarang sekali bagi Nabi SAW. Bahkan dalam 3 hari berturut-turut makan setiap hari itu pun hanya beberapa kali dalam umur hidupnya, bahkan mungkin tidak pernah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, kita pernah menghadapi sampai ya hampir 3 bulan tidak memasak sedikit pun dari masakan. Hanya makan apa?
kurma dan air saja. Ya. Padahal Nabi jika menginginkan harta yang begitu melimpah, bahkan setiap makanan dari penjuru dunia ada di hadapannya, bisa Allah berikan. Tapi Nabi SAW tidak mau akan hal itu, dan itu bukan tujuan untuk kehidupan Nabi SAW. Bahkan rela mengikat perutnya dengan batu. Untuk apa? Untuk menjaga diri mereka, untuk menjaga nafsu Nabi SAW. Padahal Nabi SAW adalah makhluk yang mulia, yang tidak memiliki hal-hal yang mengajaknya ke jalan yang buruk. Tapi Nabi SAW menjadikan hal ini untuk mencontohkan kepada para sahabatnya. Hidup para sahabatnya, Ahlus Suffah, yang sangat kekeringan, tidak memiliki makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal. Tatkala ditanya, apakah kalian merasakan hal yang tidak enak dalam kehidupan kalian? Mereka mengatakan apa? Saya tidak pernah merasakan hal buruk tatkala hidup bersama Nabi SAW. Maka perlu kita jaga dari banyaknya makan dan minum ataupun terlalu berlebihan. Dengan makan dan minum, makan secukupnya, minum secukupnya. Bukan kita dilarang untuk makan dan minum, akan tetapi tidak berlebihan dengan hal-hal tersebut. Kenapa? Ini yang menghidupkan nafsu kita. Ini yang akan menjadikan pokok ataupun pupuk daripada nafsu yang ada dalam diri kita. Dan yang selanjutnya adalah tidak terlalu banyak tidur. Ya, dalam tidur kita sehari-hari, ya, kurangi daripada jam tidur kita. Jangan sampai berlebihan. Bahkan dikatakan maksimal tidur bagi seorang dewasa yaitu adalah 6 sampai 8 jam, itu batas paling maksimal, ya. Terkadang kita tidur sampai 12 jam. Lebih dari itu bahkan. Udah tidur malamnya banyak, tidur siangnya banyak, ya. Habis umur kita dengan tidur saja. Ya, kalau dihitung dari kehidupan kita nanti di kelak sudah meninggal, jika dihitung mungkin setengah daripada kehidupan kita hanya untuk tidur saja. Dan ini yang kita takuti. Hidup kita dalam satu hari hanya 24 jam. Kalau sudah 12 jam kita tidur, berarti ya setengah hidup kita untuk tidur. La ilaha illallah. Ya, kita tidak bisa membeli daripada setengah hidup kita yang lalu. Ya, maka kurangilah daripada tidur kita. Bahkan Nabi SAW sangat sedikit dalam tidurnya. Setiap malamnya bangun malam, bahkan siangnya hanya tidur sebentaran. Ya, dikatakan adalah tidur qailulah. Sebelum zuhur Nabi SAW mengambil waktu istirahat tidak lebih daripada 1 jam, ya, untuk memudahkan bangun malamnya. Nah, beginilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, agar kita tidak sembarangan dalam menjalankan hidup kita dan lebih waspada, ya, karena akhlak terhadap diri kita ataupun menjaga apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita dengan hal-hal semacam itu. Poin yang keenam adalah mengalokasikan sebagian waktu untuk belajar, ya, mengembangkan pengetahuan, meluaskan pemahaman, memperdalam pemikiran kita. Perlu sangat untuk hal tersebut. Jangan sampai waktu kita habis, ya, udah banyak tidurnya, waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, ya, buka handphone, main WhatsApp, Facebookan, Instagraman, main game sampai berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Ini adalah membuang-buang waktu. Boleh tidak? Boleh kita main game, boleh kita buka WhatsApp, boleh kita buka Facebook, boleh kita buka Instagram, boleh buka YouTube, selagi mana hanya sekedar untuk merefreshkan pemikiran kita, menenangkan jiwa kita, tapi bukan itulah posisi pertama untuk menenangkan hati kita. Kita masih memiliki hal-hal yang lainnya. Memang kita sudah berapa banyak sih membaca daripada ayat Al-Quran? Sudah berapa banyak sholawat yang kita baca? Banyak tugas-tugas kita, PR-PR kita yang belum kita kerjakan. Kita lebih memilih membuang waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan ini akan menjadi pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita diberikan alhamdulillah umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, tapi kita tidak menggunakannya dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa menghindari hal-hal semacam itu dan bisa memperbaiki diri kita dan menjadikan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah dan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke poin yang ke-7 daripada akhlak kepada diri kita sendiri, ya. Seperti biasa, kitab ini ataupun buku yang kita baca ini bisa di-download lewat situs daripada website daripada Pondok Sanad. Di situ ada daripada segi PDF-nya, bisa dibaca dan bisa disimak agar kita lebih banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ke-7, selalu mencari manfaat pelajaran serta pesan-pesan hidup, lalu mencoba mempraktekannya dalam setiap alur kehidupan kita. Seperti yang dikatakan bahwa hidup adalah, ya, pelajaran yang telah kita pelajari. Hidup setiap saat waktunya adalah seakan-akan pelajaran untuk diri kita.
apa yang sudah terlewat adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kalau itu baik, kita jalankan kembali. Kalau itu buruk, pelajaran untuk kita agar kita bisa menghindari hal tersebut. Bahkan dikatakan seekor keledai yang dikenal dengan kebodohannya, itu jika berjalan masuk ke dalam satu lubang, biasanya tidak mengulangi dalam lubang yang sama. Maka kita manusia yang memiliki akal sehat, memiliki pemikiran, jika kita berbuat salah, itu sesuatu yang wajar dan lumrah. Akan tetapi jika mengulang selalu akan kesalahan yang sama, itu adalah bukan kewajaran bagi seorang manusia yang memiliki akal yang sehat. Maka karena itu perlu kita perhatikan agar senantiasa menjaga diri kita dan juga menghindari untuk kesalahan untuk kedua atau ketiga kalinya, dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari manfaat pelajaran serta pesan-pesan dalam hidup. Jadi carilah manfaat pelajaran apapun juga dari kehidupan kita, dari hubungan kita dengan keluarga, istri, anak, orang tua, bahkan sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Itu adalah pelajaran yang berharga yang Allah berikan untuk kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah para anbiya terdahulu di dalam Al-Qur'an begitu banyak. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran diri kita. Semuanya mengetahui kehidupan mereka dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara detail. Banyak di antara mereka dari lahirnya sampai wafatnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8, menata dan mengatur apapun yang akan kita lakukan. Nah, ini tertib dalam kehidupan itu perlu sangat kita perhatikan. Jangan sampai hidup kita jalan seperti bulu yang terkena angin. Terkadang bangun cepat, terkadang bangunnya lambat. Terkadang kita banyak makan, terkadang tidak banyak makan. Terkadang kita sholat berjamaah, terkadang tidak. Terkadang kita awal waktu ini hidup yang sabahdalan, yang begitu saja jalannya, seperti bulu yang tertiup angin. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Terkadang basah, terkadang kering. Begitu, tidak jelas dalam kehidupannya. Kita perlu atur waktu kita. Karena mengatur waktu adalah keberkahan dalam kehidupan. Tapi tatkala tidak mengatur waktunya, tidak akan ada keberkahan dalam kehidupannya. Dan ini sangat perlu kita perhatikan agar hidup kita berkah dalam menjalankan setiap waktu, setiap detiknya. Dan itu akan menjadi tanggung jawab begitu besar di hadapan Allah. Dan kita bisa menjawabnya sesuai porsi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah menjauhi berangan-angan, akan tetapi harus menyiapkan masa depan. Terlalu berangan-angan, khoyal, berhayal akan hal-hal yang mustahil, itu tidak perlu. Berhayal ingin terbang, berhayal ingin menjadi apa, itu tidak perlu. Tapi berangan-angan, saya ingin menjadi orang yang terbaik, berangan-angan menjadi seorang dai, berangan-angan menjadi seorang guru, berangan-angan menjadi seorang dokter. Silahkan, berangan-anganlah sebanyak mungkin. Akan tetapi jadikanlah itu patokan dalam hidup kalian, agar semangat dalam hidup kalian sesuai dengan tujuan kalian. Jika bisa mendapatkan sesuai tujuan, maka kita bersyukur kepada Allah. Jika kita tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka itu pelajaran berharga bagi kita. Pasti di baliknya ada hikmah yang besar yang Allah berikan untuk kita. Akan tetapi jika tidak memiliki angan-angan masa depan, nah ini yang mengerikan. Tidak memiliki masa depan. Ditanya ingin menjadi apa? Hidup sementing jalan aja. Yang penting hidup aja. Yang penting bisa makan, yang penting bisa minum. Ini yang tidak ada tujuan dalam hidupnya, itu pun salah. Berilah tujuan dalam hidup kita agar apa? Semangat dalam menjalankannya. Banyak orang semangat dalam bekerja. Tatkala kita tanya, kenapa semangat dalam bekerja? Agar saya bisa membeli rumah. Ada tujuannya. Agar saya bisa membeli mobil. Ada tujuannya. Agar saya bisa menikah. Agar saya bisa berkeluarga. Agar saya bisa terus ada tujuan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena memiliki masa depan yang besar yang dia harapkan. Tetapi jika berhayal saja, saya ingin menjadi dokter, tapi sekolahnya tidak mau. Saya ingin menjadi presiden, tapi saya tidak mau belajar ini, itu, dan itu. Tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Tidak memperjuangkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tatkala dia memperjuangkan, maka Allah pun akan memberikan jalan terbaik untuk dirinya. Apakah itu sesuai ataupun tidak, apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik untuk dirinya. Yang penting tetap semangat dalam menjalankan hidupnya. Yang ke-10, tidak tertipu oleh kedudukan, pangkat, jabatan, harta, pujian, dan pertolongan. Nah, ini terkadang banyak sekali manusia yang tertipu dengan ini semua. Mendapatkan posisi yang tinggi. Saya menjadi ketua kelas,
saya menjadi RT, saya menjadi RW, saya menjadi apa lagi. Ya, itu semua posisi bukan untuk dibanggakan, akan tetapi semakin besar posisinya, semakin besar tanggung jawabnya, dan semakin besar akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi SAW, kalian semua memiliki tanggung jawab dan kalian semua akan ditanggungjawabkan apa yang ada dalam diri kalian masing-masing, baik dalam diri kalian ataupun apa yang ditanggungjawabkan dalam diri kita. Kita sebagai orang tua, kita akan ditanggungjawabkan akan anak kita, istri kita, keluarga kita, semuanya menjadi tanggung jawab kita. Ya, perlu diperhatikan akan hal ini, jangan tertipu dengan kedudukan, pangkat, itu semuanya akan sirna. Engkau menjadi presiden baik 1000 tahun, besok akan sirna. Engkau menjadi raja di atas semua raja, suatu saat akan sirna. Dan itu tidak akan kekal abadi, dan itu semua tidak menjadikanmu akan masuk surga jika kalian tidak menjadikan itu sebagai jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik menjadi orang yang tidak memiliki pangkat apapun jika jalannya betul menuju Allah, itu lebih baik daripada 1000 presiden, daripada 1000 raja, daripada orang-orang yang terbesar yang ada di alam semesta ini. Akan tetapi jika orang tersebut jauh dari jalan Allah, semuanya tidak ada gunanya. Tertipu daripada kedudukan, pangkat, jabatan, harta, pujian, memiliki harta berlimpahan, ini bukan jalan menuju surga. Tapi kalau harta ini kita jadikan sebagai proses untuk bisa mendapatkan surga, baru ini menjalankan kita mendapat surga. Tapi hartanya sendiri tidak akan menjadikan kita mendapatkan surga. Pangkat kita tidak akan menjadikan kita masuk dalam surga. Pujian tersebut tidak akan menjadikan kita masuk dalam surga. Akan tetapi itu semua jika kita proses, kita kembalikan ke jalan yang sesuai, akan menjadikan pertolongan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu bangga dan tertipu dengan hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setan sangatlah cerdik dalam menipu daya daripada orang lain. Bahkan dikatakan tipu daya setan itu adalah tipu daya yang berjalan dalam darahnya manusia, ya, yang sangat sulit untuk dijauhkan daripada kehidupannya. Yang ke-11, selalu menjaga batas-batas yang Allah tetapkan, ya, merasa malu kepadanya dengan sebenar-benarnya malu. Menjaga dengan batas-batasnya yang Allah tetapkan, ya. Allah menerapkan agar kita menjaga pandangan, kita jaga pandangan. Allah menerapkan agar menjaga lisan, kita jaga lisan. Allah menerapkan menjaga kaki kita menuju jalan yang buruk, maka kita jaga kaki kita. Jangan sampai langkah kita lebih suka masuk ke dalam tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Langkah kaki kita lebih banyak masuk ke mall, langkah kaki kita lebih banyak masuk ke pasar, langkah kaki kita lebih banyak masuk ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah daripada langkah kaki yang masuk ke dalam masjidnya Allah. Langkah kaki yang menuju ke tempat yang diridhoi Allah, majlis ta'limnya, majlis zikirnya dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Langkah kaki kita lebih banyak kemana? Kita lihat, kita hitung berapa banyak langkah kaki kita yang di mall dengan langkah kaki kita di masjid. Berapa banyak duduknya kita dalam masjid. Kita 5 menit, 10 menit sudah merasa nggak enak, sudah tidak merasa nyaman. Tapi kalau sudah masuk mall 1, 2, 3, 4, 5 jam kita tidak terasa, bahkan terkadang kita meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Poin yang ke-12, tidak pernah putus asa atau bosan disebabkan oleh kefakiran, mengalami kesulitan, cobaan dan kemunduran. Ya, jangan putus asa. Terkadang Allah memberikan ujian dengan adanya fakir, dengan adanya kesulitan, dengan adanya cobaan. Itu bukan berarti Allah tidak sayang. Akan tetapi di situ rasa sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Agar apa? Agar kita bermunajat, meminta kepada Allah, agar kita ini senantiasa kembali kepada Allah. Mungkin ya, kita perhatikan, mungkin kita sering lupa akan nikmat yang Allah berikan. Tatkala kita diberikan kesakitan, rasa sakit, maka kita sadar dan kita kembali kepada Allah. Tatkala kita memiliki harta, lupa akan syukur kepada Allah. Tapi tatkala kita diberikan kefakiran, kita merasa dengan adanya Allah Subhanahu wa taala untuk kembali jalani kita. Dan ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita perhatikan agar hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. Poin yang ke-13, hanya kepada Allah tempat bersandar dan tempat kita bergantung. Ya, disinilah tempat untuk kita senantiasa meminta kepadanya. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW, mintalah kepada Allah walau sejumput daripada garam. Sejumput garam, kita bisa beli, kita bisa minta kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan prosesnya. Dengan harta kita, dengan orang lain memberikan kepada kita, apapun juga akan ada prosesnya. Bukan Allah langsung turunkan dari langit, tapi Allah akan memberikan prosesnya.
Dengan apa? Dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terlalu banyak curhat terhadap orang lain. Ya, terkadang orang lebih suka curhat sama orang lain. Ya, curhat dengan kerabat, curhat dengan sahabat, bahkan curhat dengan orang yang dia tidak kenal. Ada yang perlu kita ketahui, yang telah mengetahui isi setiap hati manusia, yang mana kita jarang curhat terhadapnya. Coba jadikan waktu kita duduk sama Allah, curhat, ya Allah, saya berbuat begini, saya punya masalah ini. Ini adalah solusi terbaik dan Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk orang tersebut. Karena tempat bersandar dan tempat ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir adalah kenali Allah di saat senggang, maka Allah akan mengenalkan kita di saat susah. Tatkala kita bahagia, tatkala kita senang, tetap bersyukur kepada Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, maka otomatis tatkala kita sulit, Allah senantiasa akan ingat terhadap kita dan senantiasa akan membantu kehidupan kita. Dengan inilah poin-poin yang telah dijelaskan semuanya, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.